Selamat datang di Opsi, obrolan panjang dan berisi. Bersama saya, Lila Rahma. Pada program Opsi kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai arti kemerdekaan bersama organisasi mahasiswa ekstra kampus yang ada di Universitas Bojonegoro. Nah, sebelum itu, saya ingatkan kepada pemirsa yang belum mensubscribe channel YouTube Universitas Bojonegoro, silahkan di-subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan saat ini bersama saya sudah hadir perwakilan dari masing-masing organisasi mahasiswa ekstra kampus yang ada di Universitas Bojonegoro. Langsung saja saya perkenalkan, di samping saya ada Kak Fauzi Adnan, beliau merupakan Ketua Komisariat PMII Universitas Bojonegoro periode 2019-2020. Beliau merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 8. Selamat datang Kak Fauzi. Dan di sampingnya ada Kak Ahmad Sahal, beliau merupakan Ketua Komisariat HMI Universitas Bojonegoro periode 2019-2020. Kak Sahal merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 6. Selamat datang Kak Sahal. Dan di sebelahnya ada Kak Yevita. Kak Yevita merupakan Ketua Komisariat GMNI Universitas Bojonegoro periode 2019-2020. Beliau merupakan mahasiswa Teknik Sipil semester 4. Selamat datang Kak Yevita. Nah, setelah berkenalan dengan orangnya, sekarang saatnya kita berkenalan sama organisasinya nih Kak. Kita mulai dari yang ujung sini dulu ya Kak. Kak Fauzi Adnan, PMII, tentang PMII ya Kak ya. Sebenarnya PMII itu apa sih Kak? Kalau PMII itu adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita juga masuk di banomnya NU. Oh, jadi kalau PMII itu di NU gitu ya? Iya. Islam tapi miliknya NU gitu ya. Oke, berikutnya yang Kak Sahal nih. Kalau HMI itu apa Kak Sahal? Kalau HMI biasa dikenal Himpunan Mahasiswa Islam yang berasaskan Islam dan notabene yang masuk dalam HMI itu sendiri mahasiswa yang Islam. Mahasiswa Islam. Kalau yang PMI tadi kan NU. Kalau di HMI sendiri gimana? Ada pengecualian sendiri atau tidak? Artinya mahasiswa yang Islam itu bisa masuk dalam HMI. Oke, jadi yang Islam ya. Terus berikutnya nih Kak Yevita, kalau GMNI itu apa? Merah-merah ini. Oh, GMNI itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang biasanya emang identik dengan warna merah, yang artinya emang keberanian. Jadi GMNI ini kayak berasaskan tentang ajarannya Soekarno. Jadi isinya orang GMNI itu adalah orang-orang Soekarnois gitu. Oh, jadi yang mengidolakan Soekarno gitu ya. Tapi GMNI ini bisa semuanya agama bisa Kak ya? Bisa. Oke. Nah, itu tadi perkenalan singkat kita tentang PMII, HMI dan juga GMNI. Nah, kalau melihat kilas baliknya nih, ceritanya Ormek ini ada di Universitas Bojonegoro gimana? Kak Sahal dulu deh. Jadi kalau HMI sendiri di Unigoro itu pada tahun berapa saya lupa, tapi dulu banget pernah vakum sekitar 5 tahunan, baru ada lagi sampai saya ini 4 periode, artinya 4 orang yang mengisi struktural ketua umum. Oh, jadi yang aktif ini baru mulai 4 ini ya? 4 ini. Oke. Terus kalau dari GMNI gimana Kak? Jadi awal masuk ke Unigoro sendiri kan pasti ada pro dan kontra. Pihak kampus pun juga nggak mau langsung menerima organisasi ekstra kampus masuk ke Unigoro sendiri kan. Jadi awal itu dengan adanya banyak pro kontra, GMNI sendiri juga nggak mau langsung ditolak, langsung mundur, enggak kan. Jadi kita tetap ceritanya dulu tetap kita mengusahakan untuk GMNI ini masuk ke Unigoro sendiri. Setelah, dan saya ini adalah urutan ke-15 dari reorganisasi. Jadi GMNI sendiri udah masuk ke Unigoro udah 15 tahunan. Udah 15 tahun ya, lumayan lama ya. Terus dari PMI Kak, gimana Kak? Iya, kalau untuk dari PMI itu sendiri sejarahnya panjang. Kalau kita bicara tentang sejarah, kemungkinan satu hari ini tidak selesai. Ya, cuma saya akan menjelaskan secara singkat tentang awal berdirinya PMI. Pada dahulu PMI ini dipelopori oleh Mas Alexander Mubarok. Nah, itu salah satu pelopor. Nah, tetapi perjalanannya juga penuh dengan rintangan. Nah, terus waktu definitif setelah menjadi komisariat itu 2001 bulan Februari tanggal 18 itu definitif. 18 Februari 2021. Iya, ketuanya pertama yaitu Mas Ali Abidin. Berarti itu mulai di Unigoro dari tahun 2001 Kak ya?
Enggak, kalau di Unigoro sebelum itu sudah ada, cuma untuk definitif. Kita kan kalau di PMI itu ada yang namanya persiapan dan definitif. Gitu. Iya. Jadi udah lumayan lama juga nih sama kayak GMNI juga Iya, ya? 19 tahun kita mengabdi di Unigoro. Dan Luar kebetulan biasa. saya periode ke-15. Oke, tadi kan sudah sejarahnya dan apa itu ormeknya masing-masing. Terus kalau bicara anggotanya pasti ada kan ya, setiap organisasi ada anggotanya. Kalau di ormek namanya kader ya, betul? Nah, kalau kadernya masing-masing ormek ini gimana? Sejauh ini di Unigoro ada perkembangan atau mungkin jumlahnya meningkat pesat atau gimana? Bisa dari Kak Yovita dulu. Kalau dari GMN sendiri ya, dari per tahun itu pun juga pasti ada naik dan turunnya, tergantung minat dari mahasiswa baru sendiri dan mahasiswa lama yang mungkin tertarik untuk masuk GMNI karena kader-kader yang lain kan kayak termotivasi gitu. Jadi kalau untuk sekarang kader-kader aktif di GMNI sendiri, untuk dari DPK saya kan di GMNI itu ada 2 DPK, satu DPK Unigoro dan satu dari DPK Ekonomi. Dari DPK Ekonomi sendiri itu yang kader aktif itu mencapai 20-an, tapi yang masih anggota itu 15-an. Dan itu dari DPK Ekonomi masih baru muncul setelah setahunan ini. Jadi baru. Jadi kalau di DPK Unigoro sendiri, kalau yang kader aktif itu sekitar 50-an, 50 kader, dan sedangkan untuk yang masih anggota itu 35-an ya. Jadi ada perbedaan, dimana kalau yang baru masuk itu yang masih anggota, dia kan masuk ke, jadi kayak tahapan gitu. Pertama itu namanya PPAB, dimana kayak untuk anggota baru itu masuk itu diberi bekalan apa itu ke GMNI-an, diberi bekalan lah itu yang ke GMNI, kalian bisa mengerti GMNI itu apa sendiri. Lalu untuk tahap selanjutnya itu kaderisasi, dimana udah banyak banget kan sekarang di Unigoro udah banyak kader dari GMNI sendiri. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Oke gitu. Yang saya penasaran nih kan di Unigoro ada 5 fakultas nih Kak. Nah kenapa kok yang GMNI sendiri ada yang ekonomi? Adanya cuma ekonomi. Termasuk apa ya? Ada perkembangan tersendiri. Kita juga mengusahakan di fakultas-fakultas lain, tapi kita Yang lebih untuk besar di mengusahakan ekonomi gitu. Bukan, yang lebih besar itu malahan di Unigoro sendiri. Cuma yang Jadi ekonomi pertama besar terus dibuat sendiri gitu. Jadi awalnya gini, pertama DPK Unigoro. Setelah berkembangnya dan dari kualitas sekaligus kuantitas yang mau masuk ke GMNI itu lebih banyak dari fakultas ekonomi, maka GMNI sendiri itu kayak berinisiatif untuk membuat DPK baru yaitu di ekonomi. Oh jadi mengembangkan sayapnya gitu ya. Oke. Terus berikutnya yang PMI gimana nih Kak? Kadernya terus di Unigoro sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau PMI di Unigoro itu kan kalau kita melihat sudah 19 tahun kita berada di Unigoro. Tentunya perjalanannya tidak semulus sekarang. Kalau kita flashback ke belakang, dulu itu mahasiswa itu masih banyak yang bekerja. Tentunya kita kesulitan. Tentunya para teman-teman baik dari komisaris yang lain, tentunya pasti kesulitan ya untuk mencari kader. Apalagi banyak yang bekerja. Nah, cuma terus menerus ini Unigoro mengadakan perubahan dan mulai sekitar 2010 ke atas kader kita sudah mulai. Nah, dulu sempat juga vakum selama sempat vakum juga. Untuk saat ini untuk kader di Unigoro itu sudah banyak. Ya, kita sudah memiliki 5 rayon. Nah, 5 rayon ini tentunya perjalanannya juga tidak semudah sekarang. Dulu itu baru 2 rayon, yaitu rayon Mabut Junaidi yang mewakili Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Terus yang kedua ada rayon Ki Hajar Dewantara. Rayon Ki Hajar Dewantara ini mewakili 3 fakultas, yaitu Pertanian, terus Hukum, dan Fisip. Nah, itu waktu zaman Ketua Komisariat Mas Arief Sudaji. Nah, setelah Mas Arief Sudaji, Ketua Komisariatnya yaitu Mas Heri Siswanto. Nah, kebetulan sebelum saya itu Mas Heri, itu dia mengembangkan lagi yaitu 3 rayon, yaitu rayon Marhen dari Pertanian, rayon Punakawan dari Hukum, dan rayon Sailendra dari Teknik. Oh jadi baru tahun kemarin ini ya ada 5 rayon gitu ya? Iya, ada 5 rayon. Terus kalau kadernya ini gimana? Ya, ada peningkatan nggak? Untuk kader, alhamdulillah dari tiap-tiap rayon ini waktu kemarin Mapaba. Kalau di PMI istilahnya ada Mapaba, PKD, nah itu tingkat komisariat, ada PKL dan PKN, itu tingkat nasional.
Yang Mapaba kemarin itu kalau kita lihat dari ke belakang itu tiap rayon ini sudah melebihi dari 30 anggota. Ya, itu waktu Mapaba. Nah, Mapaba itu sendiri adalah masa penerimaan anggota baru yang mana nantinya sahabat-sahabat yang masuk di PMII waktu Mapaba ini berkewajiban menerima pendidikan. Dari siapa? Dari sahabat yang ada di atasnya. Kita tetap mengadakan diskusi-diskusi fakultatif sesuai dengan kearifan lokal tiap-tiap rayonnya masing-masing. Jadi udah ada perkembangan yang lumayan banyak nih Kak? Iya. Oke, terus berikutnya nih, HMI sendiri gimana Kak? Jadi gini, kalau HMI sendiri kalau ditarik ke belakang sampai saat ini, alhamdulillah mengalami kenaikan dalam bentuk kader. Artinya semakin kesini semakin banyak kadernya, alhamdulillah. Dan 1 tahun ini saya program saya terutama saya pastikan nanti terbentuk komisariat lain, artinya komisariat baru, komisariat persiapan. Untuk saat ini kan masih 1 komisariat 1 kampus. Ya, kita doakan semoga tercapai Kak ya. Amin. Ya. Terus kalau kadernya gimana? Jumlahnya lebih banyak tahun ini apa kemarin gitu Kak? Kalau kader alhamdulillah setiap tahun tetap ada peningkatan. Jadi 2 tahun ini komisariat mengadakan 2 kali LK 1 tahun. Nah, itu kira-kira 100 lebih lah anggota di HMI, terkhususnya di Unigoro. Nah, jadi dari ketiga ormek ini mengalami peningkatan yang sangat pesat ya Kak ya. Ini juga karena mahasiswa yang ada di Unigoro ini pendaftarnya juga lebih banyak dari tahun sebelumnya ya. Nah, semoga di tahun-tahun berikutnya ini lebih banyak lagi yang tertarik untuk berorganisasi ekstra kampus ya. Amin. Nah, gini Kak, kemarin lusa 2 hari yang lalu kita kan memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, namun Hari Kemerdekaan ke-75 ini berbeda sama Hari Kemerdekaan sebelumnya karena kita lagi di tengah pandemi. Nah, ini menurut kakak-kakak aktivis ya, saya manggilnya kakak aktivis ya. Ini gimana tanggapan kakak mengenai perayaan kemerdekaan di masa pandemi? Bisa dari Kak Yevita dulu. Jadi dari tahun ke tahun, kan ini baru nih sejak adanya COVID-19, ini baru nih kita melaksanakan upacara kemerdekaan dengan hanya pengibar bendera paskibraka cuma 8 orang. Kan ini baru pertama kali dan sejarahnya paskibraka dari 2019 ke 2020 2 kali menjabat gitu. Jadi kalau bedanya sih cuma rasa, feel-nya. Kalau sama-sama kemerdekaan, kalau dari tahun ke tahun kemerdekaan itu bisa terjadi. Itu mengibarkan benderanya di mana Kak? Yang paskibra itu tadi? Istana Negara kan? Istana Negara Pak. Yang GMNI Unigoro khususnya maksud saya. GMNI sendiri tidak melakukan pengibaran secara khusus, tapi ada pengibaran bendera di kunci. Di kunci dan kunci Bojonegoro. Oh, pokoknya di tempat itu. Saya pernah tahu dengan daerah Bojonegoro saya. Oh, oke. Terus kalau dari PMI nih Kak, gimana tanggapannya tentang Hari Kemerdekaan di masa pandemi? Iya, tentang arti kemerdekaan di masa pandemi sedikit banyak sudah disinggung oleh Mbak Yeye tentang apa itu kemerdekaan. Kita lihat ke belakang itu perayaan jauh lebih meriah. Bahkan dahulu di tiap-tiap RT, tiap-tiap RW, bahkan gang itu terdapat yang namanya perlombaan. Ya, mulai dari menghias, jalan sehat, jalan santai, terus ada mungkin hiburan yang lain, baik mulai dari religius atau yang lainnya. Nah, itu ada. Cuma kalau di tahun ini adalah tahun yang istilahnya berbeda. Nah, di masa pandemi ini sejak 3 Maret ya, Indonesia dilanda, bahkan bukan hanya Indonesia tapi di belahan dunia. Nah, ini mengalami pandemik yang namanya corona atau disebut COVID-19. Nah, dalam hal ini kami selaku dari PMI mengartikan kemerdekaan itu adalah kita bebas mungkin dari para aktivis ini bebas menyampaikan aspirasi, bebas bersuara lah. Anggapan saya seperti itu tentang arti kemerdekaan. Itu tadi dari PMI deh. Kalau dari HMI Kak Sahal gimana? Kalau menurut saya sih gini, arti sebuah kemerdekaan itu harus kita pahami secara menyeluruh. Artinya mungkin saat ini di masa pandemi COVID-19 tentunya kita ada keterbatasan fisik, pertemuan dan sebagainya. Tapi semangat kepahlawan dahulu itu perlu kita serap. Artinya para pendahulu kita itu
berkorban demi Indonesia sampai merdeka, dan kita sebagai penerus harus selalu mempelajari itu. Saya lebih seperti itu. Jadi di masa pandemi ini nggak mengurangi rasa nasionalisme kita ya di hari kemerdekaannya. Cuma perayaannya kita yang berbeda. Kalau dulu bisa langsung meriah, sekarang cuma virtual ya biasanya. Nah, ngomong-ngomong soal kemerdekaan nih Kak. Jadi kemerdekaan itu kan tidak lepas dari perjuangan para pahlawan. Nah, menurut kakak-kakak ini arti pahlawan sendiri seperti apa? Kak Fauzi? Ya, untuk arti pahlawan ya, kalau saya mengartikan itu, pahlawan itu adalah yang sudah berjasa, ya. Tentunya dalam kemerdekaan ini, pahlawan menurut saya, dia rela mengorbankan egonya sendiri, demi kepentingan bersama, kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, kalau menurut saya pahlawan itu artinya dia tidak memikirkan ego untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia mementingkan untuk kemaslahatan umat, untuk semuanya. Baik mungkin dari mereka bisa berkorban dari harta, benda, bahkan nyawa pun mereka relakan. Demi apa? Demi Indonesia ini. Nah, tentunya dari pahlawan ini bisa kita tarik kesimpulan, tentunya Indonesia merdeka ini tidak cukup satu daerah, tetapi melainkan dari Sabang sampai Merauke ini bersatu. Nah, mereka bersatu untuk melawan para penjajah. Nah, baik. Kalau melihat dari penjelasannya Kak Fauzi ini berarti para pemimpin-pemimpin Ormek ini juga termasuk pahlawan ya? Iya, ini pahlawan di Ormek. Karena mengesampingkan egonya dan iya, pasti kan mementingkan kepentingan umum organisasinya juga ya. Nah, kalau dari Kak Yevita nih, arti pahlawan sendiri itu apa? Jadi kalau bisa diartikan pahlawan itu, kita nggak bisa bicara tentang pahlawan itu gimana ya. Soalnya mereka itu berjuang tanpa imbalan demi negara mereka sendiri, dan mereka setelah mati-matian meninggalkan keluarga-keluarganya gitu. Jadi kalau melihat kutipan dari Soekarno sendiri itu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Jadi setelah dengan kutipan itu, cobalah untuk kita kaum milenial ini, yang katanya kaum milenial, cobalah untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut gitu. Kita kan tinggal menikmati nih, kita tidak usah berperang mati-matian seperti dahulu kala kan. Kita coba untuk mengamalkan rasa-rasa nilai-nilai Pancasila tersebut aja gitu. Jadi kita coba mempertahankan apa yang sudah diusahakan pahlawan Kak ya. Benar sekali. Terus Kak Sahal nih, pahlawan itu seperti apa Kak Sahal? Kalau menurut saya sih gini, artinya pahlawan itu kan sudah orang yang sudah berkorban demi bangsanya. Artinya sudah berkorban finansial maupun dirinya sendiri, rela mati, rela berkorban. Seperti Ayahanda Lofran Pane, prakarsa HMI terkhusus, itu kan tahun kemarin sudah dianugerahi pahlawan nasional. Nah, dan di situ kalau menurut saya Ayahanda Lofran Pane meletakkan HMI ini diwariskan kepada generasi ke generasi. Nah, artinya pahlawan harus tetap ada dan dia meninggalkan sesuatu untuk bangsanya untuk diteruskan. Gitu ya. Jadi ada kenang-kenangan gitu ya. Maksudnya kenang-kenangan yang baik. Ya, jadi itu tadi obrolan kita sudah ngomongin kenalan sama masing-masing Ormek, terus gimana sejarahnya, tentang kadernya di Unigoro seperti apa, tentang hari kemerdekaan. Nah, sebelum kita tutup nih, barangkali ada closing statement atau harapan-harapan yang mau disampaikan? Enggak, harapannya buat siapa nih? Buat Unigoro boleh, buat semuanya juga boleh. Kalau semuanya juga boleh kok Kak? Iya. Kalau harapannya untuk buat Unigoro, terima kasih kepada Universitas Bojonegoro yang mana dalam kesempatan pagi ini saya dari perwakilan dari PMII dan sahabat Sahal dari HMI dan sahabat YY ini dari GMNI telah memberi istilahnya memberi ruang untuk kita berdiskusi. Nah, harapan kami ke depan diskusi semacam ini perlu diadakan di kampus di Unigoro agar nanti ke depannya banyak-banyak kader dari kita ya yang bisa aktif. Nah, harapannya seperti itu. Jadi lebih memperkenalkan Ormek Iya. ya. Maaf, bukan Ormek, tapi lebih diskusinya nanti ini kan kita kan punya diskusi masing-masing ya. Alangkah baiknya kalau diskusi ini Unigoro memadai. Jadi kreativitas mahasiswa iya lebih betul gitu dikembangkan. Ya. Oke, ada yang lain mau menambahin mungkin Kak? Aku boleh deh.
Jadi kalau ini adalah pertama kalinya Unigoro memperlihatkan kita Iya, betul. pertama kalinya. Jadi waktu dihubungi itu merasa, duh gimana nih, kok ini tiba-tiba gitu. Iya. Kayak nggak percaya gitu ya. Tanggal gitu. Baru satu kali ini gitu. Tiba-tiba dihubungin gitu. Jadi untuk Unigoro terima kasih banyak, kita sudah diberi tempat untuk memperlihatkan kita ada di Unigoro sendiri. Dan untuk mahasiswa Unigoro, jangan takut untuk masuk ke organisasi kita. Kita Iya. bukan untuk menjerumuskan kalian ke hal-hal yang buruk. Kan banyak banget tuh, ada yang berpikir bahwa Ormek itu adalah, jangan deh, banyak politiknya. Tapi kita lihatlah, semua kalian, kalau kalian masuk di dalam suatu organisasi ataupun kalian pasti mempunyai manfaat, dan pasti pola pikir kalian juga berbeda. Karena di sini kita diajari untuk public speaking, disiplin, dan pasti kita juga untuk diskusi-diskusi dengan isu-isu kritis di Indonesia sendiri gitu. Baik, yang terakhir nih closing statement dari Kak Sahal. Kalau dari saya sendiri, terima kasih buat Unigoro yang sudah memberikan wadah kita untuk sama-sama di sini memperkenalkan organisasi kita. Sebetulnya kita semua ini sama-sama Unigoro. Artinya kita sebagai wadah para mahasiswa untuk artinya belajar ya seperti di fakultas seperti itu. Tapi kalau di Ormek lebih ke praktek-praktek. Artinya public speaking, diskusi, analisa sosial dan sebagainya. Nah, kalau dari saya seperti itu sih. Oke, nah demikian tadi perjumpaan kita dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang ada di Universitas Bojonegoro. Kemerdekaan di tengah pandemi nggak menyurutkan semangat kita untuk mempunyai jiwa-jiwa nasionalisme. Nah, buat kalian yang terpanggil-panggil jiwa aktivisnya, silahkan bergabung di salah satu Ormek ini ya Kak ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak aktivis yang sudah bersedia hadir di sini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada penonton yang sudah menonton tayangan ini. Ambil galah, petik rambutan, jika ada salah mohon dimaafkan. Saya Lila Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.